Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi semua. Ya, baik, pada pertemuan pertama kita kali ini kita akan masuk ke bab baru nih, ke bab 1, yaitu memahami administrasi kepegawaian. Karena pelajaran kita OTK kepegawaian, ya jadi kita terlebih dahulu harus tahu apa sih itu administrasi kepegawaiannya. Oke, materi yang akan kita pelajari pada bab 1 ini ada pengertian administrasi, pengertian tenaga kerja, pengertian pegawai, pengertian administrasi kepegawaian, prinsip-prinsip administrasi kepegawaian, fungsi administrasi kepegawaian, dan asas pembinaan pegawai. Oke, silakan kalian boleh dicatat, boleh tidak ya, dan yang penting kalian paham dengan materi yang disampaikan. Oke, kita ke pengertian administrasi. Oke, di sini ada beberapa definisi nih. Administrasi berasal dari bahasa Belanda nih, yang yaitu administrati, yang berarti tata usaha. Nah, tata usaha di sini itu meliputi manajemen kegiatan-kegiatan organisasi, terus dan manajemen sumber daya yang mencakup finansial, personal, dan gudang. Sementara dalam bahasa Inggris, administrasi berasal dari kata to manage atau mengelola, dan atau to direct yang berarti menggerakkan. Nah, ini muasal dari kata administrasinya ya. Lalu ada pengertian administrasi dalam arti sempit yang adalah segala kegiatan menulis, menggambar, merekam, mengolah, dan menyampaikan informasi yang akan disampaikan pada pihak yang berkepentingan. Nah, ini dalam arti sempit. Lalu ada dalam arti luas. Administrasi adalah proses kegiatan yang dilakukan dengan bekerja sama untuk menghasilkan atau mencapai tujuan tertentu. Oke, ini pengertian administrasi. Selanjutnya ada pengertian tenaga kerja. Nah, tenaga kerja atau sering juga disebut pekerja merupakan pengganti dari istilah buruh yang disematkan oleh penjajah Hindia Belanda pada zaman feodal. Jadi tenaga kerja itu asal namanya itu buruh kalau di Indonesia, yang disematkan oleh Hindia Belanda sama penjajahnya tuh dinamain buruh. Itu kan terlalu kasar ya kalau pada zaman Hindia Belanda tuh. Lalu setelah merdeka digantilah menjadi tenaga kerja atau pekerja ini, yang sudah tertulis di Undang-Undang Dasar 1945. Lalu tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, tenaga kerja itu sendiri mencakup berupa buruh, pegawai negeri sipil maupun swasta, serta karyawan. Nah, semua istilah tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu orang yang bekerja pada orang lain dan memperoleh upah sebagai imbalannya. Itu tenaga kerja ya. Lalu selanjutnya ada pengertian pegawai. Nah, di sini ada menurut ahli nih dari Mardiasmu, pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai tenaga tetap ataupun tenaga honorer, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, untuk melaksanakan pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang diperoleh menurut periode tertentu atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja. Jadi di sini kalau pegawai ada sebagai tenaga tetap ataupun tenaga honorer berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, kayak gini kalau pegawai. Nah, pegawai ini juga yaitu salah satu sumber daya utama dalam menjalankan sebuah kegiatan usaha, kayak gitu. Dan pekerja ini pegawai ini merupakan pekerja yang merupakan sumber daya utama, disebut pula sebagai sumber daya manusia. Oke. Lalu ada pengertian administrasi kepegawaian. Definisinya di Amerika Serikat nih. Kalau di Amerika Serikat, administrasi kepegawaian disebut dengan personal
administration. Nah, ini tuh digunakan dalam bidang pemerintahan. Nama personal administration di bidang pemerintahan. Nah, kalau di bisnis namanya personal management kalau di Amerika Serikat. Jadi kalau di Amerika Serikat bidang pemerintahan disebutnya personal administration, kalau di bidang bisnis disebutnya personal management. Nah, ini tuh sama-sama tentang administrasi kepegawaian. Nah, sedangkan di Indonesia administrasi kepegawaian ini sering menggunakan istilah manajemen kepegawaian atau personal management, baik dalam bidang pemerintahan maupun bisnis. Gitu. Nah, di sini ada beberapa pengertian kepegawaian menurut para ahli nih. Administrasi kepegawaian menurut para ahli. Ada dari Felix Anigro, Glenn Ostall, Paul, Charles, dan Thomas, serta dari Arifin Abdurrahman. Nah, boleh dibaca ya. Kalian boleh pause dulu lalu dipahami. Oke, udah 4 nih dari menurut para ahli. Sebenarnya masih banyak, tapi ibu mengambil dari keempat ahli ini. Keempat ahli ini saja. Oke, silakan dipahami ya. Kita lanjut. Nah, pada intinya pengertian administrasi kepegawaian dilihat dari beberapa pendapat di atas, pendapat para ahli di atas. Jadi, administrasi kepegawaian merupakan suatu cara yang mendasar untuk memperoleh sudut pandang dan teknik-teknik pekerjaan pegawai. Dan sistem administrasi kepegawaian yang baik adalah sistem yang membantu individu pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan maksimal, serta mendapatkan kepuasan dalam pekerjaannya. Tolong diingat ya pengertian administrasi kepegawaiannya. Oke. Kita lanjut. Nih, di sini ada aktivitas administrasi kepegawaian menurut William dan Donald Kingsley. Di sini aktivitas administrasi kepegawaiannya ada banyak ya nih. Kalian boleh baca ya, dibaca ya, dipahami juga. Kalau bisa kalian misalkan dari klasifikasi yuris di situ apa sih, kalian boleh cari itu di Google. Oke, seleksi, percobaan, keluhan, kenaikan pangkat. Nah, ini semua ini merupakan aktivitas administrasi kepegawaian seperti itu. Dan untuk diingat, administrasi kepegawaian ini juga bertujuan untuk menyesuaikan jumlah pegawai dengan kebutuhan yang ada, terus menyesuaikan beban kerja yang harus dikerjakan oleh pegawai sesuai dengan kapasitas dan posisinya masing-masing, serta untuk meningkatkan kualitas pegawai sesuai dengan keahliannya. Nah, dengan begitu, dengan adanya administrasi kepegawaian, pengerjaan tugas jadi lebih efektif dan efisien. Dan hasilnya, perusahaan juga akan lebih mudah untuk mencapai target yang diharapkan. Oke. Lalu di sini ada prinsip-prinsip administrasi kepegawaian. Nah, prinsip itu kan merupakan suatu hal yang dijadikan pedoman atau panduan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan. Nah, di sini prinsip administrasi kepegawaian ini ada 10 nih. Di antaranya yang pertama ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Itu pelaksanaan administrasi kepegawaian perlu dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Jadi harus ada tanggung jawab dan wewenang yang jelas nih untuk melaksanakan administrasi kepegawaian ini. Lalu ada prinsip yang kedua, ada prinsip the right man on the right place. Jadi ini tuh berarti proses penempatan seseorang atau pegawai harus sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Jadi orang itu harus sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. The right man on the right place. Lalu ada prinsip equal pay for equal work. Jadi pemberian balas jasa kepada semua pegawai harus sesuai dengan kinerja pegawai. Jadi pemberian balas jasanya itu mau berupa reward ataupun punishment harus sesuai dengan kinerjanya. Kalau kinerjanya bagus berarti reward, penghargaan. Kalau kinerjanya kurang bagus atau buruk bisa jadi itu diberikan punishment. Lalu yang keempat ada prinsip kemanusiaan.
Nah, pada prinsip ini, setiap pegawai harus memiliki porsi yang sama dalam hal persamaan harga diri, kemauan, dan cita-cita. Lalu ada prinsip demokrasi. Nah, pada prinsip ini, pelaksanaan administrasi kepegawaian harus dilakukan dengan sistem demokrasi seperti saling menghormati, saling menghargai, dan mengisi dalam melaksanakan kegiatan. Oke. Lalu yang keenam, ada masih prinsip nih, prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Nah, yang berarti usaha dalam pemanfaatan sumber daya manusia atau pegawai dia harus dilakukan dengan baik dan ramah lingkungan. Lalu ada prinsip kesatuan tujuan. Nah, pada prinsip ini seluruh pihak harus melakukan kegiatan pekerjaan yang sama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedelapan ada prinsip kesatuan arah. Nah, pada prinsip ini pelaksanaan kebijakan administrasi kepegawaian memiliki arah yang sama sesuai dengan Undang-Undang 1945 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi ini tuh harus sesuai dengan UUD, udah ada kebijakannya. Lalu ada yang kesembilan ini prinsip komando. Prinsip ini itu yaitu pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian harus bersumber pada kepemimpinan yang jelas. Jadi administrasi kepegawaian ini harus mempunyai satu komando misalkan. Jadi harus ada kepemimpinan yang jelas. Lalu ada prinsip disiplin. Nah, pada prinsip ini seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian harus bisa menghargai waktu dan membudayakan etos kerja yang tinggi. Jadi dalam melaksanakan administrasi kepegawaian harus disiplin. Oke. Selanjutnya ada fungsi administrasi kepegawaian. Di sini ada menurut Felix A. Nigro nih. Fungsi-fungsi administrasi kepegawaian antara lain. Ada 8 nih. Yang pertama ada mengembangkan struktur organisasi agar program kepegawaian dapat terlaksana dengan baik. Termasuk di dalamnya tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai harus ditentukan dengan tegas dan jelas dalam sistem administrasi kepegawaian. Yang kedua, untuk merencanakan besaran gaji yang sesuai serta penggolongan jabatan yang sistematis agar bisa bersaing dengan sektor swasta. Administrasi kepegawaian juga berpengaruh sama gaji nih. Lalu yang ketiga, untuk menyusun rencana penarikan pegawai yang baik. Yang keempat, menjamin setiap calon pegawai untuk diangkat menjadi pegawai yang handal dan menempatkan calon pegawai dan pegawai untuk jabatan yang sesuai. Yang kelima, merencanakan pemberian latihan bagi para pegawai untuk meningkatkan keterampilan, motivasi, serta mempersiapkan para pegawai untuk menempati jabatan tertentu. Lalu yang keenam, melakukan penilaian seluruh pegawai secara berkala dan teratur. Dan yang ketujuh, membuat sistem kenaikan jabatan yang sistematis yang dinilai berdasarkan kapasitas dan kapabilitas pegawai sehingga akan tetap menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuannya. Dan yang kedelapan, menyusun hubungan kegiatan yang dapat dijadikan sarana bagi para pegawai untuk saling menjaga hubungan. Ini baru menurut Felix A. Nigro. Jadi fungsi-fungsi administrasi kepegawaian dapat dilihat lumayan banyak ya, ada 8. Oleh karena itu, mempelajari materi administrasi kepegawaian itu merupakan suatu hal yang penting loh. Karena bukan cuma untuk sebagai pegawai yang bekerja di perusahaan, tapi juga bagi yang buat perusahaannya. Jika ingin buat perusahaan, nah harus ngerti juga nih administrasi kepegawaian itu. Oke. Nah, selanjutnya ada fungsi administrasi kepegawaian menurut Enceng nih. Untuk selanjutnya, untuk fungsi yang ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Oke. Untuk saat ini sampai sini dulu fungsi administrasi menurut Felix A. Oleh karena itu tolong dipahami ya semuanya materi yang ini. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh atau belum dipahami, boleh silakan WA di grup atau WA Ibu pesan chat. Oke? Oleh karena itu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.